Jepara 25 Mei 1899 untuk Eha Zihandelar. Saya ingin sekali berkenalan dengan seorang gadis modern yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang menarik hati saya sepenuhnya, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang, dan gembira, penuh semangat dan keasikan. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaannya dirinya sendiri, tetapi berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan bersama. Hati saya menyala-nyala karena semangat yang menggelora akan zaman baru. Ya, bisa dikatakan bahwa saya dalam pikiran dan perasaan melampaui zaman Hindia Belanda ini, melainkan hidup bersama para wanita saudara saya nun jauh di barat. Jika undang-undang adat istiadat di sini mengizinkan, saya ingin membaktikan diri untuk bekerja dan perjuangan wanita di Eropa. Hanya saja adat istiadat yang sudah terbentuk berabad-abad lamanya tidak bisa begitu saja diubah. Karena telah membelenggu kami kuat-kuat. Suatu hari nanti tentu belenggu itu bisa melepaskan kami. Akan tetapi saat-saat seperti itu tentu masih jauh dari bayangan kami. Tak terhingga jauhnya. Masa itu pasti datang. Saya yakin, tetapi baru 3-4 keturunan sesudah kami. Aduh, saudara tidak tahu bagaimana rasanya sebulat hati mencintai zaman muda, zaman baru, zaman milikmu. Tangan dan kaki kami masih terbelenggu, masih terikat pada hukum, adat istiadat, dan kebiasaan negeri kami. Kami tidak mungkin melepaskan diri dari belenggu itu, karena semua-muanya masih bertentangan sama sekali dengan yang baru. Yang ingin saya lihat dimasukkan ke dalam masyarakat kami. Siang malam saya merenungkan bagaimana melepaskan diri dari belenggu yang keras itu. Tetapi adat timur lama itu benar-benar kokoh. Sebetulnya semua itu bisa saya hancur leburkan jika tidak ada ikatan lain yang lebih kokoh ketimbang adat istiadat yang mengikat saya, yaitu cinta. Cinta saya pada mereka yang telah melahirkan saya, yang telah memberikan saya segala-galanya. Bolehkah, berhakkah saya mematahkan hati mereka yang selama hidup saya tidak menunjukkan sesuatu yang lain daripada cinta dan kebaikan hari, mengelilingi dan memelihara saya dengan penuh kesetiaan? Hati mereka tentu akan patah sekiranya saya menuruti keinginan hati dan melakukan yang saya dambakan pada setiap helaan nafas dengan seluruh jiwa saya. Bukan hanya suara dari luar, dari Eropa yang masuk ke dalam hati saya, yang membuat saya menginginkan perubahan keadaan saat ini. Jauh semenjak saya masih kanak-kanak, ketika kata emansipasi belum ada bunyinya, belum ada artinya buat saya, tulisan dan karangan tentang hal itu jauh dari jangkauan saya. Muncul dari dalam diri saya keinginan yang makin lama makin kuat, yaitu keinginan akan kebebasan, kemerdekaan, dan berdiri sendiri. Kemudian, keadaan yang berlangsung di sekitar saya yang mematahkan hati dan membuat saya menangis, membangkitkan kembali keinginan itu. Suara itu datang terus-menerus dari luar, makin lama makin kuat, hingga sampai pada saya, sehingga bibit-bibit yang ada di dalam hati saya, perasaan empati terhadap kesulitan orang lain yang sangat saya kasihi, bersemai. Akan tetapi, mengenai hal ini untuk sementara sampai di sini dulu. Pada kesempatan lain akan saya tambahkan. Saya ingin menceritakan tentang diri saya. Sebagai perkenalan, saya anak gadis sulung dari Bupati Jepara, tepatnya anak nomor 2. Saya memiliki 5 orang saudara laki-laki dan wanita. Bukankah ini suatu kelimpahan? Almarhum kakek saya bernama Pangeran Aryo Jondronegoro dari Demak. Sangat menyukai kemajuan, merupakan Bupati Jawa Tengah yang pertama membuka pintunya untuk tamu dari jauh seberang lautan, yaitu peradaban barat. Semua putranya, kebanyakan dari mereka sudah tiada, yang mengenyam pendidikan Eropa, mewarisi kecintaan kemajuan dari ayah mereka. Pada gilirannya kemudian mereka memberikan para putranya pendidikan yang dulu mereka nikmati.
Kebanyakan saudara sepupu dan semua kakak laki-laki saya tamat HBS, yaitu Hogere Burger School, suatu lembaga pendidikan tertinggi di Hindia di sini. Yang termuda dari 3 kakak lelaki saya sejak 3 tahun lebih tinggal di Belanda untuk sekolah, sedangkan 2 orang lainnya telah bekerja pada pemerintahan kolonial. Kami, anak-anak gadis yang masih terantai pada adat istiadat lama, hanya boleh mendapatkan sedikit kemajuan di bidang pendidikan. Anak-anak gadis setiap hari pergi meninggalkan rumah untuk belajar di sekolah sudah merupakan pelanggaran besar terhadap adat istiadat negeri kami. Untuk diketahui, adat di negeri kami melarang keras pada para anak gadis pergi keluar rumah, apalagi sampai pergi ke tempat lain. Tidak boleh. Satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di kota kecil kami hanya sekolah rendah umum biasa untuk orang-orang Eropa. Pada usia 12 tahun, saya harus tinggal di rumah. Saya harus masuk kota, terkurung di rumah, terasa asing dari dunia luar. Saya tidak boleh kembali ke dunia itu lagi selama belum memiliki suami, seorang lelaki yang sama sekali asing, yang dipilih orang tua bagi kami untuk menikahi kami, sungguh tanpa sepengetahuan kami. Teman-teman berbangsa Eropa, ini baru saya dengar dengan jauh-jauh dari hari kemudian. Mencoba berbagai cara untuk mengubah pikiran orang tua kami agar menarik kembali keputusannya yang sangat kejam buat saya, anak muda dan penuh gairah hidup. Tetapi tentu saja mereka tidak berhasil. Orang tua saya tidak terbujuk. Saya harus memasuki penjara saya. 4 tahun yang berlangsung sangat lama itu saya habiskan di antara 4 dinding tebal tanpa pernah melihat apapun dari dunia luar. Bagaimana saya dapat melewati semua itu? Saya tidak tahu. Yang saya ketahui adalah masa itu sangatlah mengerikan. Suatu kebahagiaan besar bagi saya bahwa saya masih boleh membaca buku Belanda dan berkorespondensi dengan kawan-kawan yang ada di Belanda. Semua itu merupakan satu-satunya penerangan dalam masa saya yang suram dan sedih. 2 hal tersebut bagi saya merupakan segala-galanya. Tanpa kedua hal itu barangkali saya akan binasa atau lebih dari itu jiwa saya mati. Tetapi semangat zaman, pembantu dan melindungi saya di mana-mana memperdengarkan derap langkahnya. Ketika zaman itu mendekat, gedung-gedung tua yang megah sendi-sendinya goyah. Pintunya yang dipalang kuat-kuat roboh, sebagian terbuka dengan sendirinya. Sebagian harus dipaksa dengan susah payah. Tapi pintu itu akhirnya terbuka juga, membiarkan masuk tamu-tamu yang tidak disukainya. Akhirnya, pada usia 16 tahun, untuk kali pertamanya saya melihat lagi dunia luar. Alhamdulillah, saya bisa meninggalkan penjara sebagai orang bebas dan tidak terikat pada seorang suami yang dipaksa menikah dengan saya. Lepas 6 bulan berikutnya, untuk kali kedua, saya melihat lagi dunia luar. Sesudah itu menyusul berturut-turut berbagai peristiwa yang makin lama makin menemukan kami dengan dunia luar. Gadis-gadis kebebasan yang telah terlepas. 2 tahun lampau dengan penobatan ratu muda kita, orang tua kami secara resmi mengembalikan kebebasan itu kepada kami. Pertama kali dalam hidup kami diperkenankan meninggalkan kota yang kami tinggali dan ikut pergi ke ibu kota untuk menghadiri perayaan yang digelar di sana sebagai penghormatan terhadap Sri Ratu. Ini kemenangan yang besar yang patut kami hargai. Gadis-gadis muda seusia kami tampil di muka umum merupakan sesuatu yang aneh di sini. Dunia tercengang melihat hal itu. Kenyataan yang ganjil ini ramai dibincangkan banyak orang. Kawan-kawan Eropa saya bersorak gembira dan kami ikut merayakannya. Tetapi saya belum puas, sama sekali belum puas. Saya menginginkan lebih jauh, bukan perayaan, bukan bersenang-senang yang menjadi tujuan saya akan kebebasan. Saya ingin bebas agar bisa mandiri, tidak perlu tergantung pada orang lain, agar tidak harus menikah,
Akan tetapi kami memang harus menikah. Tidak menikah merupakan dosa terbesar bagi seorang wanita Islam. Aib terbesar yang bakal ditanggung gadis Bumi Putra dan keluarganya. Mengenai pernikahan itu sendiri, azab sengsara adalah ungkapan yang terlampau halus untuk menggambarkannya. Bagaimana pernikahan dapat membawa kebahagiaan jika hukumnya dibuat untuk semua lelaki dan tidak ada untuk wanita? Kalau hukum dan pendidikan hanya untuk lelaki, apakah itu berarti ia boleh melakukan segala sesuatunya? Cinta. Apa yang kami pahami dari cinta? Bagaimana kami bisa mencintai seorang lelaki dan seorang lelaki mencintai kami tanpa mengenal satu sama lain? Bahkan di antara kami tidak boleh melihat satu sama lain. Anak gadis dan anak muda dipisahkan. Saya ingin mendengar cerita tentang pekerjaan saudara yang sepertinya menarik hati saya. Dan apakah saudara sudah menceritakannya pada saya pendidikan sebelumnya? Saya juga ingin dengar lebih banyak tentang malam-malam Toynbee saudara dan tentang perkumpulan tarak total dengan saudara sebagai anggotanya yang rajin. Di Hindia sini semua itu tidak ada, tetapi saya menaruh perhatian besar mengenai hal tersebut. Maukah kiranya saudara memberikan saya gambaran tentang malam Toynbee waktu itu? Saya betul-betul ingin mendengar lebih banyak tentang kerja demi cinta sesama manusia dari yang diceritakan dengan sangat singkat dalam koran atau majalah. Dalam masyarakat Bumi Putra, syukurlah kami belum memerangi setan minuman. Tetapi saya khawatir. Maafkan saya. Sekali peradaban barat berkembang di sini, kami juga akan berjuang melawan kejahatan itu. Di satu sisi peradaban itu berkah, tapi di sisi lain peradaban punya dampak buruk. Keinginan untuk meniru saya pikir merupakan pembawaan sifat manusia. Orang kebanyakan meniru yang baik-baik. Mereka ini meniru perbuatan golongan yang lebih baik. Dan golongan yang paling baik adalah orang Eropa. Perayaan bukanlah perayaan jika tidak ada minum-minuman keras. Orang-orang Bumi Putra, kalau mereka tidak sangat soleh, menjadi muslim karena orang tuanya, kakek nenek mereka muslim. Namun dalam kenyataan mereka tidak lebih dan kurang dari seorang kafir. Orang selalu melihat satu atau lebih botol 4 persegi yang isinya mereka minum dengan lahapnya. Kejahatan yang jauh lebih jahat ketimbang minum minuman keras yaitu candu ada di sini. Tidak bisa dikatakan kesengsaraan yang dibawa benda laknat itu pada negeri saya, pada bangsa saya. Candu adalah penyakit sampar Pulau Jawa. Candu lebih ganas dari penyakit pes. Penyakit pes tidak lama. Beberapa lama kemudian akan lenyap, tetapi kejahatan yang ditimbulkan candu lebih lama dan tambah besar, makin lama makin meluas dan tidak pernah akan lenyap. Cuma karena diawasi pemerintah, makin banyak orang minum candu di Jawa. Akan makin penuhlah kas negara. Cukai candu merupakan sumber pendapatan yang melimpah bagi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tidak peduli dengan yang terjadi pada rakyatnya, mau baik atau buruk, pokoknya pemerintah untung. Itu yang terpenting. Kebiasaan rakyat yang terkutuk itulah yang mengisi kas pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dengan beratus-ratus ribu, berjuta-juta emas. Banyak orang mengatakan bahwa mengisap madat itu tidak buruk. Tetapi mereka yang mengatakan ini tentu belum pernah melihat Hindia Belanda atau melihatnya dengan mata tertutup. Tidak buruk. Lantas bagaimana dengan pembunuhan, pembakaran, pencurian yang sangat banyak itu yang merupakan akibat langsung dari minum madat? Bukan, minum madat tidak buruk selama orang bisa melakukannya dan ada uang untuk membeli racun itu. Tetapi bila tidak bisa mengisap lagi, tidak ada uang untuk membelinya dan orang sudah mencandu betul-betul, maka ia berbahaya. Binasalah ia. Perut lapar bisa membuat orang jadi pencuri. Orang yang ketagihan madat bisa menjadi pembunuh. Orang di sini mengatakan, awalnya menikmati candu, tetapi akhirnya candu menelan orang. Dan ini benar adanya. Ya, Tuhan,
Ya Tuhan, sedih hati ini melihat kejahatan sebanyak itu di sekeliling diri tanpa kami kuasa melawannya. Buku Nyonya Gokop yang bagus saya baca sampai 3 kali. Saya tidak bosan membacanya. Buku itu makin bagus setiap kali saya membacanya. Apa yang harus saya berikan supaya bisa hidup dalam zaman Hilda? Aduh, kami ini ingin betul Hindia bisa seperti itu. Bahwa buku dapat memunculkan badai dahsyat seperti yang dilakukan dulu dan masih terus dilakukan Hilda van Cuylenburg di negeri saudara. Maka saya tidak akan berhenti sampai HVS terbit dalam bahasa saya untuk kebaikan. Dan jika diperlukan di negeri ini, tidak peduli baik atau jahat, asalkan berkesan itu sudah cukup. Karena itu bukti bahwa orang tidak sedang tidur. Jawa masih tidur nyenyak, tetapi bagaimana kami bisa bangun? Sementara orang yang seharusnya memberi contoh masih senang tidur dan berleha-leha. Adalah kenyataan bahwa sebagian besar wanita-wanita Eropa di sini, saya tidak sedang membicarakan tentang para wanita Belanda yang ada di sini. Di Hindia Belanda sangat sedikit atau sama sekali tidak menghiraukan perjuangan rekan-rekan mereka. Wanita berkulit putih di tanah airnya. Peristiwa terakhir yang terjadi pada wanita-wanita Belanda memperkuat kenyataan ini. Bukankah para wanita Hindia Belanda dengan gagah turut dalam pemeran nasional karya wanita di Belanda? Kami juga mendapat undangan yang kami terima dengan senang hati. Semangat kami menyala-nyala untuk hal baik tersebut, untuk usaha mulia kaum wanita yang berani di negeri saudara. Kami bahagia dapat ikut. Boleh memberi bantuan sebiji kecil untuk membentuk gunung raksasa, yang tentunya berkah bagi kaum wanita, baik mereka yang berkulit putih maupun coklat. Kami juga menerima kartu tusukan pada bangsa saya sendiri. Kami tidak berhasil mendapatkan tusukan kecil pada kartu kecil itu. Walaupun begitu, telah kami terangkan dan jelaskan, orang tidak mau mengerti kami. Karena putus asa, akhirnya kami begitu saja datang pada orang-orang Eropa untuk meminta bantuan. Kepada wanita-wanita yang sudah dan belum kenal, kami memberikan mereka kartu dan surat agar kita bisa bekerja sama. Memang sedikit berani benar. Bangsa Jawa datang pada orang-orang Eropa untuk membicarakan urusan Eropa. Sombong benar, orang bisa saja marah kepada kami. Tetapi hal itu tidak kami hiraukan. Kami hanya punya satu pemikiran, satu tujuan, mengabdi dengan segala kemampuan kepada pokok pikiran yang kami yakini sepenuh hati. Nyatanya, orang membantu kami dengan sungguh-sungguh. Ternyata mereka senang bahwa kami, anak-anak Jawa yang masih kecil meminta bantuan ke mereka. Kami mendapat banyak bantuan dari mereka. Bahkan mereka yang bersumpah tidak memberikan bantuan apapun untuk pameran, akhirnya mengikhlaskan beberapa peser uang mereka. Hanya satu orang wanita berkecil hati dengan perbuatan kami, tetapi kami tidak menghiraukan itu. Walaupun bantuan kami untuk pameran itu berakhir kurang menyenangkan buat kami, tidak ada penyesalan bagi kami telah membantu karya itu. Berceritalah banyak kepada saya tentang cara kaum wanita di Belanda bekerja, berjuang, berpikir dan merasai. Kami penaruh perhatian besar pada segala sesuai mengenai pergerakan wanita. Saya tidak mengerti satupun bahasa modern. Sayang, adat tidak mengizinkan kami, para gadis untuk belajar lebih banyak. Kami mengerti bahasa Belanda saja, sudah dianggap keterlaluan. Saya bersemangat untuk belajar bahasa, bukan hanya untuk bicara dalam bahasa itu, melainkan supaya saya dapat membaca karya para pengarang asing yang bagus dalam bahasa aslinya. Sebuah karya terjemahan, betapapun baiknya, belum tentu sebagus aslinya. Yang asli tentu lebih baik, lebih bagus. Kami suka sekali bacaan. Membaca karya-karya bagus adalah kenikmatan kami yang utama. Yang dimaksud kami di sini adalah adik-adik wanita saya dan saya sendiri. Kami bertiga bertumbuh besar bersama-sama dan selalu dekat. Kami bertiga bersatu dengan akur. Tentu saja ada kalanya kami berselisih pendapat, tetapi hal tersebut
tidak sama sekali melemahkan ikatan yang mempersatukan kami sebagai kakak beradik. Perselisihan kecil tersebut adalah bumbu yang saya maksudkan adalah perdamaian setelahnya. Bohong besar jika dikatakan dua orang selalu seia sekata dalam segala hal. Itu tidak mungkin. Atau orang harus berpura-pura. Apakah saudara juga pendapat sama? Saya belum mengatakan usia saya kepada saudara. Bulan lalu saya baru saja 20 tahun. Aneh bahwa ketika berusia 16 tahun saya memandang diri ini tua dan sering berjalan bermuram durja. Sekarang setelah usia 20 tahun saya merasa muda dan penuh gairah hidup, dan saya juga suka berjuang. Panggil saya Kartini saja, begitu nama saya. Kami orang Jawa, tidak memiliki nama keluarga. Kartini adalah nama keluarga sekaligus nama kecil saya. Tentang Raden Ajeng, dua kata itu adalah gelar. Ketika saya memberikan alamat saya pada Nyonya Van Wermerskerken, saya kan tidak hanya mengatakan Kartini saja. Hal itu pasti dianggap aneh di Belanda. Menulis nona atau sejenisnya di depan nama, saya tidak berhak. Saya hanya seorang Jawa. Untuk sementara cukup tahu tentang saya. Lain kali saya akan bercerita tentang kehidupan kami di India. Kalau saudara ingin tahu tentang keadaan di India, tanyakan saja kepada saya. Dengan senang hati saya akan bersedia memberikan keterangan apapun tentang negeri dan bangsa saya. Ada yang ingin saya ketahui. Apakah saudara kenal sendiri Nyonya Gokop? Kalau kenal, maukah saudara kelak menceritakan sesuatu tentang beliau? Saya menaruh perhatian besar terhadap wanita yang berani dan terhormat ini, yang benar-benar telah mendapat simpati saya. Raden Ajeng Kartini untuk Maria Magdalena Pariem. Karya Joko Pinurbo. Raden Ajeng Kartini terbatuk-batuk di bawah cahaya lampu remang-remang. Demam mulai merambat ke leher, encok menyayat-nyayat punggung dan pinggang, dan angin pantai Jepara yang kering berjingkat pelan di alis yang tenang. Di pelupuknya anak-anak kesunyian ingin lelap berbaring, ingin teduh dan tentram. Terimalah salam damaiku lewat angin laut yang kencang, Dinda. Resah tengah ku coba, sepi ku asah dengan pena. Kau dengarkah suara gamelan tak putus-putusnya dilantunkan di pendopo agung yang dijaga tiang-tiang perkasa, hanya untuk mengalunkan tembang-tembang lara? Kau dengarkah juga derap kereta di jauhan datang melaju ke arah jantungku? Kereta api hitam berderap membelah malam, melintasi hamparan kelabu perkebunan tebu. Kesedihan diangkut ke pabrik-pabrik gula, di belakangnya perempuan-perempuan pemberani berduyun-duyun mengusung matahari. Perahu-perahu kembara, Dinda, telah kulepas dari pantai Jepara, berlayar tahun-tahunku, mimpi-mimpiku ke gugusan hijau pulau-pulau Nusantara. Berlayarlah ke negeri-negeri jauh, ke Nederland sana, seperti ku katakan pada Nyonya Abendanon dan Stella. Ingin rasanya aku menembus gerbang cakrawala. Raden Ajeng Kartini terbatuk-batuk di bawah cahaya lampu remang-remang. Tangan masih menyurat di atas kertas, hati melemas pada berkas-berkas cemas. Angin merambat lewat kain dan kebaya, dingin merayap hingga sanggulnya, dan anak-anak kesunyian bergelayutan pada bulu matanya yang sayup yang mengungkai cahaya redup. Sering kubayangkan, Dinda,
Perempuan-perempuan perkasa berbondong-bondong menyunggi matahari, menggendong bukit-bukit tandus di gugusan pegunungan Seribu, menuju hingar-bingar pasar Palawija di keheningan langit Jogja. Kubayangkan pula ladang-ladang karang dirambah, disiangi kaki-kaki telanjang dengan darah sepanjang zaman. Kereta api hitam berderap membelah malam, membangunkan si lelap dari tidur panjang. Jari masih menulis bersama gerimis, bersama angin dan kenangan. Di telapak tangannya, perahu-perahu dilayarkan, daratan-daratan hijau, negeri-negeri jauh tak terjangkau. Badai, Dinda. Badai menyerbu ke atas ranjang. Kau dengarkah kini biduk mimpiku sebentar lagi karam di laut Rembang? Raden Ajeng Kartini terkantuk-kantuk di bawah cahaya lampu remang-remang. Demam membara, encok meruyak pula, dan sepasang alap-alap melesat dari ujung pena yang luka. 1997.